Halo, melanjutkan, dari video sebelumnya mengenai flowchart, terdapat beberapa pedoman, membuat sebuah flowchart. Di sini terdapat 7 pedoman ketika kita membuat sebuah flowchart, jadi ada aturan-aturan tersendiri supaya kalian tidak salah ketika membuat flowchart ini. Yang pertama, flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Nah, jadi perlu diperhatikan jangan sampai panahnya salah, jangan ada yang dari bawah ke atas, tapi harus dari atas ke bawah. Kiri kanan pun harus diperhatikan, harus dari kiri dan kanan, tidak sebaliknya. Berikutnya, pedoman yang kedua, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Jangan sampai membuat sebuah, simbol misalnya yang sulit dipahami oleh pembaca, jadi harus lebih mudah. Kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Awal dan akhir dalam flowchart tentu kalian sudah tahu terdapat simbol-simbol khusus ya, jadi jangan sampai kapan akhirnya, kapan awalnya itu harus diperhatikan. Berikutnya, setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Jadi, usahakan menggunakan, kata kerja daripada kata benda misalnya. Setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Ini lebih pada langkah-langkah yang memang harus diperhatikan setiap prosesnya, jangan sampai, sistematikanya salah sepertinya. Jadi, kita harus benar-benar memperhatikan mana yang tepat didahulukan, mana yang enggak. Pedoman yang keenam, percabangan yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Ini lebih pada ketika misalnya ada cabang-cabang tertentu yang kemudian menghasilkan sebuah, flow yang baru atau alur yang baru, sebaiknya alur tersebut dipisah gitu. Jangan sampai, terlalu banyak menampilkan beberapa, flow-flow dalam satu buah flowchart, itu akan menyulitkan, pembaca. Maka dari itu, sebaiknya ketika kita membuat sebuah proses yang prosesnya ini memang bercabang, ya cabang-cabangnya sebaiknya dipisah saja. Berikutnya, yang terakhir, gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Jadi jangan sampai, kita membuat sebuah, atau menentukan simbol-simbol yang tidak umum dipakai dalam flowchart apalagi. Jadi, flowchart standar mungkin sudah saya jelaskan di video sebelumnya yang memang umum dipakai dalam sebuah flowchart. Nah, ini saya akan langsung tampilkan saja salah satu contoh yang memang, menggunakan simbol standar dalam sebuah flowchart ya. Contoh flowchart yang saya buat ini berjudul "Berbelanja di Swalayan di Masa Pandemi". Jadi ini contoh, flowchart yang memang alurnya mudah. Kalian juga nanti bisa buat alur-alur yang kalian buat sendiri, nanti temanya atau judulnya juga bebas, mau tentang apa, misalnya tata cara mendesain, tata cara mencuci misalnya, atau bagaimana, eee, berdandan dengan baik misalnya, itu juga bisa dibuatkan sebuah flowchart yang bisa kalian improve sendiri. Nah, di sini untuk mengawali sebuah, flowchart itu menggunakan lingkaran, lonjong, gitu. Menggunakan bentuk lonjong seperti ini sebagai permulaan, pengunjung datang. Berikutnya ada, prakegiatan atau kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan tertentu, yaitu cuci tangan. Jadi bentuknya segi enam seperti ini, nanti setelah cuci tangan, itu melakukan cek suhu. Cek suhu ini kita menggunakan bentuk, kondisi atau decision karena akan menghasilkan, 2 kondisi, entah itu di atas 38 derajat misalnya suhunya, atau di bawah 38 derajat. Apabila pengunjungnya itu di atas 38 derajat, maka dia tidak boleh berbelanja dan harus pulang atau melakukan isolasi mandiri, takutnya dia terkena corona misalnya. Berikutnya, kalau misalnya derajatnya di bawah 38, maka pengunjung diperbolehkan untuk berbelanja. Nah, di sini kita sudah masuk pada, kegiatan proses yang berbentuk persegi panjang. Setelah berbelanja, itu menghasilkan input-output. Input-output ini berbentuk, jajar genjang di mana input-output ini melakukan pembayaran di kasir. Nah, dalam pembayaran di kasir ini tentu menghasilkan output, yaitu melakukan print stroke. Nah, ini, ketika ngeprint ini bentuknya seperti ini. Apabila pembayarannya selesai, maka pengunjung diperbolehkan untuk pulang. Nah, untuk mengakhirinya menggunakan bentuk lonjong seperti ini. Mudah sebenarnya untuk membuat, ini karena dalam, Draw.io ini kalian bisa menentukan sendiri di bilah kiri ini. Jadi kalau misalnya general, semua bentuk-bentuk sudah ada di sini, tapi kalau misalnya mau mempermudah, kalian bisa, ngambil dari flowchart ini. Ini semua sudah dijelaskan. Ini sebagai start misalnya, ini sebagai start juga, kemudian ini sebagai data, ini misalnya sebagai dokumen, jadi ini lebih mudah, tinggal kalian drag saja ke sini. Nanti, kalian buat panah-panahnya sendiri, lebih mudah. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, terima kasih.